Tiba-tiba Jokowi sebut dunia kritis. Ada apa? Presiden Joko Widodo menyebut dunia saat ini dalam situasi kritis. Bukan karena perang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, melainkan karena perubahan iklim. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara virtual. Jokowi lantas mengutip data yang dikeluarkan World Meteorological Organization yang menyatakan indikator perubahan iklim dan dampaknya pada tahun 2021 lalu semakin memburuk. Di mana 7 tahun terakhir telah menjadi 7 tahun dengan suhu terpanas, kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi semua. Jokowi menegaskan penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah pandemi COVID-19 mulai mereda. Dampaknya pun dirasakan luas dan multisektoral. Presiden Joko Widodo secara belak-belakan menyebut dunia saat ini dalam kondisi yang mengerikan. Hal tersebut tak terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Silatnas dan Ultah ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul Convention Center Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan situasi semua negara saat ini dalam keadaan yang tidak mudah. Jokowi mendapatkan informasi dari sejumlah lembaga internasional ada sekitar 66 negara yang akan ambruk ekonominya karena diterpa sejumlah krisis. Situasi pun bertambah pelik. Jokowi mengatakan saat ini sudah ada 320 juta orang di dunia yang dalam posisi menderita karena kelaparan akut, di mana sebagian orang sudah merasakannya. Belum lagi ditambah dengan ekonomi di sejumlah negara yang terkontraksi. Jokowi mengatakan saat pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mengalami kontraksi, mereka juga dihadapkan pada laju inflasi yang cukup tinggi. Situasi ini tentu berdampak pada kenaikan harga barang-barang, terutama barang konsumsi. Pertumbuhan ekonomi turun, tetapi inflasi naik. Harga barang semua naik. Amerika yang biasa kenaikan barang atau inflasi 1%, namun saat ini di posisi 9,1%. Bensin juga naik 2 kali lipat. Begitu pula dengan Eropa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kembali akan kondisi perekonomian global yang sedang terjang awan gelap. Situasi sulit tengah melanda seluruh negara, bahkan menurut kabar yang diterima Jokowi, 66 negara berada pada posisi di ujung tanduk. Situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang sangat sulit untuk semua negara. Tidak hanya itu, Jokowi juga menyebut 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan kelaparan. Artinya, ada krisis pangan sedang melanda. Mantan wali kota Surakarta ini juga mengatakan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi secara global penyebab ekonomi dunia ambruk. Apalagi, ia juga mengaku telah menerima panggilan telepon dari Menteri Keuangan Amerika Serikat dari Washington DC yang menyebut 28 negara antri di IMF. Ditambah lagi perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan kini menghimpit semua negara. Karena hal itulah, ia sempat mengunjungi Presiden Rusia dan Ukraina demi mewujudkan perdamaian dunia. Namun sayangnya, dari sana Jokowi menyimpulkan perang masih akan berlanjut dalam waktu yang panjang. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia tengah menghadapi tantangan iklim dengan kondisi kritis. Dalam 7 tahun terakhir merupakan masa dengan suhu terpanas. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan acara Rakornas BMKG 2022 yang disiarkan di YouTube Info BMKG. Menurutnya, Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan indikator perubahan iklim dan dampaknya di tahun 2021 akan semakin memburuk. Jokowi mengatakan kita menghadapi tantangan berbagai iklim yang berada pada kondisi kritis, di mana 7 tahun terakhir telah menjadi 7 tahun dengan suhu terpanas. Kondisi tersebut, kata Jokowi, juga menjadi tantangan nyata bagi semua pihak, termasuk Indonesia. Menurutnya, penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya COVID-19. Dampaknya sangat luas dan multisektoral. Salah satunya terkait dengan bencana alam dan ketahanan pangan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa FAO
menyebutkan lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80% sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, WHO juga memprediksi akan ada 13 juta kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia karena perang di Ukraina. Presiden Joko Widodo menyebut dunia saat ini dalam situasi kritis, bukan karena perang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, melainkan karena perubahan iklim. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara virtual. Jokowi lantas mengutip data yang dikeluarkan World Meteorological Organization yang menyatakan indikator perubahan iklim dan dampaknya pada tahun 2021 lalu semakin memburuk, di mana 7 tahun terakhir telah menjadi 7 tahun dengan suhu terpanas. Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi semua. Jokowi menegaskan penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah pandemi COVID-19 mulai mereda. Dampaknya pun dirasakan luas dan multisektoral. Presiden Joko Widodo secara belak-belakan menyebut dunia saat ini dalam kondisi yang mengerikan. Hal tersebut tak terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Silatnas dan Ultah ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul Convention Center Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan situasi semua negara saat ini dalam keadaan yang tidak mudah. Jokowi mendapatkan informasi dari sejumlah lembaga internasional ada sekitar 66 negara yang akan ambruk ekonominya karena diterpa sejumlah krisis. Situasi pun bertambah pelik. Jokowi mengatakan saat ini sudah ada 320 juta orang di dunia yang dalam posisi menderita karena kelaparan akut, di mana sebagian orang sudah merasakannya. Belum lagi ditambah dengan ekonomi di sejumlah negara yang terkontraksi. Jokowi mengatakan saat pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mengalami kontraksi, mereka juga dihadapkan pada laju inflasi yang cukup tinggi. Situasi ini tentu berdampak pada kenaikan harga barang-barang, terutama barang konsumsi. Pertumbuhan ekonomi turun, tetapi inflasi naik. Harga barang semua naik. Amerika yang biasa kenaikan barang atau inflasi 1%, namun saat ini di posisi 9,1%. Bensin juga naik 2 kali lipat. Begitu pula dengan Eropa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kembali akan kondisi perekonomian global yang sedang terjang awan gelap. Situasi sulit tengah melanda seluruh negara, bahkan menurut kabar yang diterima Jokowi, 66 negara berada pada posisi di ujung tanduk. Situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang sangat sulit untuk semua negara.